Perahu wisata di Danau Cirata, Purwakarta terbalik, 5 orang tenggelam. Kapolri terbitkan maklumat pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam. Di saat Selandia Baru sambut tahun baru dengan pesta di Praha Ceko. Tahun baru dilewati dengan kesucian. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi ada pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya tim Cyber Bareskrim Mabes Polri menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu Indonesia Raya. Bersama saya, Salsabila Syaira. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, sebuah rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi ketika seluruh penghuni rumah pergi berliburan di tahun baru. Kobaran api melalap bangunan sebuah rumah di Jalan Surung, Kelurahan Kereng Bagirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat sore. Warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam karena penghuni rumah pergi berlibur di tahun baru. Sementara petugas pemadam yang melakukan pemadaman terkendala mesin pompa yang macet. Dengan alat seadanya, warga membantu memadamkan dengan air yang diperoleh dari rumah warga setempat. Mendapat kabar rumahnya terbakar, seluruh penghuni kembali dengan rumah sudah ludes dilahap api. Kira-kira dari mana ibu api ibu? Nggak tahu, semuanya tuh nggak, pokoknya sudah semuanya, saya biasanya kan saya kunci, nggak ada apa-apa. Kira ada dugaan korsleting listrik bu? Ya kali, Tapi barang-barang semua habis bu ya? habis, biasanya memang listrik instalasi listrik jatuh kan Pak, udah tua. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Kini kasus kebakaran ditangani oleh Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Anisata, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan yang hilang di Bukit Banama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas. Ya, korban diduga kelelahan saat berusaha keluar dari lokasi wisata. 4 hari menghilang, Jumat pagi, Yongki Asto Prayogi ditemukan tak bernyawa di semak-semak Bukit Banama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban ditemukan 3 km dari lokasinya menghilang. Korban diduga kelelahan saat berusaha mencari jalan keluar dari lokasi wisata alam. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Beliau ini udah berusaha mau keluar jalan karena kurang lebih 200-an meter aja udah. Dari jalan utama gitu? Ya. Dan hampir pemukiman sudah. Cuma mungkin sudah kelelahan, sudah habis tenaganya beliau di situ ya. Korban dinyatakan hilang sejak hari Minggu lalu saat mengunjungi lokasi wisata Bukit Banama. Lokasi sebenarnya masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Korban sempat mengunggah fotonya saat berada di atas bukit ke media sosial, namun tak kunjung pulang ke rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang bocah 5 tahun tewas setelah terseret arus Sungai Cideng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan korban diduga terjatuh ke selokan yang mengalir ke sungai saat bermain dengan teman-temannya. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, Satpol Air Polresta Cirebon menyisir Sungai Cideng, Kabupaten Cirebon pada Jumat siang. Mereka mencari seorang bocah, Aditya, yang sebelumnya dilaporkan terpleset dan jatuh ke selokan saat bermain dengan temannya. Selokan tersebut mengalir ke Sungai Cideng. Bocah 5 tahun yang diduga tidak bisa berenang ini kemudian terseret arus sungai. Selokan, lalu selokan itu mengalir ke
ke selokan besar dan mengalir ke sungai. Jadi korban itu ditemukan kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan 3 km dari lokasi jatuhnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah korban dievakuasi tim SAR dan langsung dibawa ke rumah duka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Warga desa Aik Galoga, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang diduga hanyut di sungai. Ya, korban yang diduga menderita penyakit ini terpleset saat akan menyeberangi sungai. Warga desa Aik Galoga, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Jumat pagi dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tergeletak di Sungai Batang Gadis. Penemuan jasad wanita ini langsung dilaporkan ke polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. Selang beberapa jam, identitas korban terungkap bernama Waginem berusia 65 tahun usai anak korban mendatangi rumah sakit. Anak korban mengatakan tidak mengetahui pasti kapan ibunya keluar dari rumah hingga ditemukan tewas di sungai. Karena keadaannya jam 2 saya pulang dari sholawatan, mama masih kudengar nggak masih tidur. Nah, saya sholat berulang naik, karena ayah di situ, anak saya di situ, ya puaslah saya kan gitu. Itu aja. Tiba-tiba bangun pagi mau sholat subuh kurang lebih jam 5. Nah, bangun anak saya, ayah saya bangun, mbah mana? Bawa dok nih. Nah. Sementara itu pihak kepolisian memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ditemukan pertama kali oleh seorang petani yang sedang menderes di kebunnya. Selanjutnya mayat tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Umum Panyabungan dan sesuai dengan hasil sementara daripada dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan bahwa di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dugaan sementara korban terpeleset saat akan menyeberang sungai. Usai divisum, jasad korban langsung dibawa pihak keluarga dan akan dimakamkan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 kakak beradik warga Jembrana tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Yeh Mekecir, Jembrana, Bali. Dan hingga proses pencarian dihentikan, kedua korban masih belum ditemukan. Pencarian terhadap I Gusti Komang Suka Suarsana dan adiknya I Gusti Ketut Budiana menyedot perhatian warga. Kedua pemuda warga Banjarkepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukat, Jembrana, Bali tersebut hilang saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Yeh Mekecir di Sedangi Tukadaya, Jembrana pada Jumat pagi. Keduanya bermain di aliran sungai paling dalam dan kemudian menghilang. Pemuda berusia 20 tahun dan 17 tahun tersebut diduga tidak bisa berenang. Teman-teman korban berusaha menyelamatkannya tetapi tidak berhasil. Banjarkepuh tadi pagi mandi ke sini. Di kali ini, di sungai ini, loncat-loncatan dari atas kayu. Yang diawali dengan adiknya yang pertama loncat. Ini dia saudara kandung. Begitu adiknya tidak muncul-muncul, kakaknya ikut lompat mau menyelamatkan adiknya. Akhirnya dua-duanya tidak muncul sampai sekarang. Dari tim SAR Jembrana dengan kami dari Polsek Mendoyo masih berupaya melakukan evakuasi. Tim gabungan Basarnas, TNI Polri dan warga sekitar berusaha mencari keduanya. 2 penyelam dari Basarnas Pos Jembrana dikerahkan untuk menyisir keberadaan 2 korban. Upaya pencarian secara tradisional juga dilakukan dengan memukul kentongan dan peralatan dapur. Tetapi hingga Jumat sore, keduanya belum juga ditemukan. Upaya pencarian pun dihentikan untuk sementara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, perahu sampan wisata terbalik di Danau Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, 5 penumpang tewas tenggelam sementara 5 lainnya selamat. Sukacita tahun baru mendadak berubah menjadi duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis. Al-Latifah menjadi salah satu korban tewas dalam tenggelamnya perahu sampan wisata di Danau Cirata, Purwakarta, Jumat siang. Selain Al-Latifah, adiknya bernama Akila juga menjadi korban dan belum ditemukan.
Peristiwa bermula saat 10 orang wisatawan menaiki sampan di Danau Cirata untuk merayakan Tahun Baru. Saat berangkat, mereka menggunakan 2 sampan berisi masing-masing 5 orang. Namun saat akan kembali, 10 orang memaksa untuk menumpangi 1 perahu. Diduga kelebihan muatan, perahu pun terbalik. Ya, dalam rangka itu mau masak-masak katanya tahun baruan. Jadi sama keluarga juga itu udah jarang, jangan maksa, dia maksa terus semuanya. Sempat dilarang sama keluarga? Ya sama keluarga dari Cianjur. Akibat peristiwa ini, 5 orang dinyatakan hilang, salah satunya ditemukan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya selamat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Dan benda yang ditemukan ini disebut-sebut sebagai alat pengintai bawah laut milik Cina. Panjang bodi ini dari ujung sana sampai ke sini sepanjang 2 meter. Sebuah benda asing berbentuk rudal lengkap dengan kamera ditemukan oleh nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan China. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis. Ia menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim China untuk memahami oceanografi dan sifat batimetri bawah laut. Ia menambahkan insiden ini patut diwaspadai. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan benda aneh tersebut yang menghebohkan media sosial. Dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pembuat video viral parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.